الحمد لله رب العالمين والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang percaya dengan adanya hari pembalasan, wahai orang-orang yang percaya dengan adanya siksa kubur, bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita untuk melaksanakan semua perintah Allah dan dengan segenap kemampuan kita berusaha untuk menjauhi semua larangan-larangannya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Semua kita ingin meraih hidup yang berkah. Punya harta, kita ingin harta berkah. Punya jabatan, kita ingin jabatan yang berkah. Punya anak, punya istri, kita berharap keluarga kita, istri dan anak kita mendatangkan keberkahan. Kita juga berharap pekerjaan yang kita jalankan adalah pekerjaan yang berkah. Apa sebenarnya berkah itu? Ulama mengatakan berkah itu berasal dari bahasa Arab barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah kebaikan yang senantiasa bertambah. Ketika kita punya harta, dengan harta itu bertambah kebaikan pada diri kita, bertambah taat, bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipastikan harta itu berkah. Sebaliknya, semakin banyak harta kita, malah makin membuat hidup kita semakin suram. Ketenangan hati serasa jauh kita harapkan. Rumah tangga berantakan. Bisa jadi penyebabnya yang kita bawa pulang ke rumah bukanlah harta yang berkah. Punya jabatan yang dengan jabatan itu kita lakukan untuk mengajak bawahan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wewenang jabatan kita membuat kebijakan yang mengundang ridha Allah. Bukan sebaliknya, wewenang yang kita punya malah mengundang laknat Allah. Maka dalam hidup ini tidak hanya sekedar materi, harta jabatan yang nampak mengkilau yang kita perlukan, tapi pastikan di dalamnya ada keberkahan. Setidaknya hadirin sekalian, 3 hal yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalaulah penduduk suatu negeri, kalaulah penduduk suatu kampung, suatu kota beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna, kata Allah, sungguh akan kami buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi kalau mereka ingkar, kufur terhadap perintahku, maka rasakanlah akibat dari perbuatan mereka tersebut. Kata kuncinya yang pertama adalah mari jaga iman dan takwa diri kita, iman dan takwa keluarga kita, iman dan takwa anak kita, iman dan takwa lingkungan di sekitar kita. Kita sudah paham negeri kita ini melimpah ruah kekayaan alamnya, tapi nampaknya belum juga sejahtera.
Bisa jadi penyebabnya terlalu banyak kemaksiatan di negeri ini. Dalam sekup kecil keluarga kita pastikan tertanam nilai iman dan takwa di dalamnya. Kita selaku ayah, mau tidak mau kita harus belajar agama ini. Mau tidak mau kita harus belajar tentang tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala agar mampu kita ajarkan anak-anak kita tentang tauhid dan tentang mengenal Allah. Hari ini kita bisa menyaksikan anak-anak kita, remaja kita masih duduk bersama kita salat Jumat di sini. Tapi kita tidak tahu 10, 20 tahun ke depan apakah mereka masih mencintai masjid, atau mereka punya dunia sendiri, atau mereka menjauh dari Allah, menjauh dari agama ini. Maka peran kita selaku orang tua pastikan menanamkan iman dan takwa pada diri kita, warga kita, anak-anak kita. Insya Allah kalau sudah ada iman dan takwa pada diri kita, pekerjaan yang kita lakukan dengan nilai iman dan takwa, maka insya Allah hidup kita akan berkah. Banyak orang karena ingin jalan pintas, semua harta halal haram hantam. Kalau berdagang ingin cari untung yang cepat, ia menipu orang. Barang asli dicampur dengan barang palsu. Benar untungnya banyak, benar duitnya dapat banyak, tapi tidak berkah. Harta yang terkumpul akan menguap begitu saja. Ada saja cara Allah mengambilnya. Dengan sakitkah, kendaraannya rusak parahkah, dan seterusnya musibah yang terus beruntun. Hadirin rahimakumullah, bagi kita yang di sini, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, apapun jabatan, pastikan ada nilai iman dan takwa di sana. Maka insya Allah kita lakukan itu penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara meraih hidup yang berkah adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Sungguh ridhonya Allah itu bergantung pada ridhonya orang tua kita, dan murkanya Allah juga bergantung dengan murkanya orang tua kita. Hadirin sekalian rahimakumullah, ada ulama mengatakan kalau seseorang sudah kehilangan orang tuanya, maka dalam hidup ini ia kehilangan setengah keberkahan hidupnya. Betapa pentingnya peran orang tua terhadap kehidupan kita di dunia ini. Mereka bak malaikat yang dikirimkan oleh Allah untuk mengurusi kita. Ibu, kalau ada nyamuk ketika kita masih bayi, tidak mau memukul keras, takut kita terbangun. 9 bulan ia mengandung, kita dibawa kemana-mana. Betapa besar jasa seorang ibu. Ayah juga seperti itu, menghitam kulitnya mencari nafkah untuk kita, kerja keras banting tulang dari pagi sampai pagi lagi, semua untuk anak-anaknya. Maka wajarlah dalam Islam birrul walidain punya derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menganjurkan jangan sampai dari mulut kita berkata saja kepada orang tua, itu tidak boleh. Suruh laknat datang dari Allah Subhanahu wa taala kalau dari lisan kita, kalau dari tingkah laku kita menyebabkan orang tua kita menetes air matanya. Sampai-sampai ada seorang pemuda datang dari Yaman menghadap Rasulullah. Ya Rasul, aku ingin ikut berperang di jalan Allah. Aku ingin membela agama Allah. Aku ingin menegakkan kalimatullah. Wahai anak muda, engkau dari mana? Kata Rasul. Saya dari Yaman ya Rasul. Apakah ada orang tua yang harus engkau urus di Yaman? Ada Rasul. Pulang kau ke Yaman. Perintah Rasul ini menandakan bahwa pahala orang yang berbakti kepada orang tuanya lebih besar daripada syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena berperang menghadapi kaum kafir, risikonya adalah mati syahid. Hadirin rahimakumullah, mari kita berkaca pada diri sendiri. Selama ini sebatas mana bakti kita kepada kedua orang tua kita?
Jangan sampai rumah kita mentereng, makanan kita melimpah, anak kita sekolah tinggi-tinggi, bajunya bagus-bagus, sementara orang tua kita hidup dalam kemiskinan. Sementara orang tua itu makan pun susah, tak dapat perhatian dari anaknya yang sudah sukses tersebut. Jangan sampai hal semacam itu mengundang laknat Allah dalam kehidupan kita. Karena pintu surga di dunia ini tidak lain adalah kedua orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, kalaupun mereka sudah tiada di dunia ini, jangan juga berkecil hati. Doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Semoga Allah tempatkan mereka di sisi yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jalin silaturahim kepada teman-teman akrabnya. Kita jalin silaturahim ke keluarga-keluarga dekatnya sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Yang jauh di perantauan, zaman modern sekarang ini bisa telepon, bisa video call, tanyakan kabar orang tua. Tidak bisa ngirim materi, tidak apa-apa. Orang tua di telepon itu merasa senang karena ada perhatian dari anak-anaknya. InsyaAllah kalau birrul walidain ini bisa kita lakukan, alamat keberkahan dari Allah akan mengakhiri hidup kita. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, agar hidup kita berkah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang beriman. Doa bisa membuat yang jauh menjadi dekat, bisa membuat yang panjang menjadi pendek, bisa membuat yang sulit menjadi mudah. Itulah doa. Sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Sang Maha Khalik, Sang Maha Kuasa. Apapun hajat kita, ingin mendapatkan anak yang soleh-solehah, berdoa kepada Allah. Ingin dapatkan pekerjaan yang berkah, berdoa kepada Allah. Ingin sukses, ingin selamat dunia akhirat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri penghambaan kita kepada-Nya. Termasuk dalam hal sekecil apapun, Rasul menganjurkan kita mengawalinya dengan basmalah. Itu bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang Arab Badui tiba-tiba turun dari gunung mendatangi kerumunan Rasulullah dan sahabat lebih kurang 5 orang yang hendak menyantap makan dalam hidangan untuk 5 atau 6 orang. Datang orang Badui ini, langsung ia duduk memakan habis dengan cepat makanan yang untuk jatah 6 orang tadi. Apa kata Rasulullah? Seandainya si Arab Badui ini tadi makan dengan mengucapkan basmalah, menyebut nama Allah, maka makanan yang sedikit ini akan cukup untuk kita bertujuh. Tapi karena dia tidak pakai basmalah, tidak pakai doa, akhirnya makanan yang sedikit menjadi kurang. Itulah pentingnya doa dalam kehidupan kita. Dalam setiap sholat, berdoalah kepada Allah apapun hajat. Dan yang paling mustajab tentu doa di sepertiga malam. Sesekali bangunlah sholat tahajud, maka insya Allah semua hajat akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, semoga dengan 3 hal ini menambah keberkahan dalam hidup kita, menjaga iman dan takwa, berbakti kepada kedua orang tua dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur